Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fosiandalah. Kali ini kita akan mereview tanaman markisa yang pernah saya upload juga, atau belum pernah, kayaknya sudah pernah ya teman-teman ya, tentang yang judulnya itu kalau nggak salah, ketika tanaman kita tidak berbuah maka markisa jadi solusi. Intinya yang itu ya, judulnya kayaknya bukan yang itu, tapi yang tanaman gak berbuah gitu ya. Nah, kalau tanaman kita tidak berbuah, tanamlah markisa dulu teman-teman, karena markisa itu nggak sampai 1 tahun sudah berbuah. Jadi kalau tanaman pohon yang besar itu tidak kunjung berbuah, tanamlah markisa di sekitarnya teman-teman, sampai tanaman itu lebih tua lagi ya. Nah, ini yang perlu saya akan bahas ya. Ini markisa itu kan tanaman yang merambat teman-teman, tetapi kadang kita lihat itu bisa sampai tinggi banget dan lebar ya, maksudnya kemana-mana ya, satu pohon besar itu bisa ketutupan ya. Nah, apakah tanaman markisa itu bisa ditanam di tanaman yang tidak terlalu tinggi dan lebar? Jawabannya bisa teman-teman. Jadi ini saya tanam di pohon murbe ya. Ini tanaman ini, murbe ini sebenarnya sering berbuah teman-teman, tapi karena kadang banyak hama putih-putih ya, jadi saya kadang mau makan itu nanggung ya, karena nggak banyak banget buahnya, baru satu tanaman ya. Kalau banyak sekalian nanti saya bawa pulang cuci ya. Nah, jadi saya ganti dengan pohon markisa teman-teman. Pohon markisa itu kan naik ke atas ya, terus melebar lah. Ini contoh ya, ini seperti saya pruning teman-teman, jadi biar lebarnya itu nggak kemana-mana teman-teman, tingginya juga udah mentok teman-teman. Ini seperti ini ya, ini contoh ya. Ini kita potong ya, bisa pakai pisau lah, kita potong biar nanti nggak kemana-mana. Nah, ini kan banyak potongan-potongan teman-teman, banyak. Kalau sudah melebar kita potong, sudah melebar kita potong seperti ini ya. Kita potong di sini, bisa pakai arit saja, babat aja ya, kalau menurut teman-teman agak keluar kemana-mana ya. Nah, karena karena sudah banyak kita pruning, tanpa di pruning pun berbuah ya. Tapi ini dengan tanaman yang tidak terlalu tinggi lebar juga, apakah markisa ini bisa tumbuh teman-teman, bisa berbuah? Jawabannya bisa teman-teman ya. Kita lihat di sini teman-teman, ini sudah berbuah ya. Nah, sudah berbuah teman-teman, ini ya, tuh kan, ini yang kecil, ini yang besar, dan ini juga masih ada teman-teman ya. Ini yang masih nempel sama bunga ya. Nah, ini ya, ini juga masih. Nah, ini masih kecil teman-teman, masih bisa jadi bisa belum tentu jadi ya. Ini juga ada. Jadi ini markisa itu tanaman yang gampang dan hasilnya itu banyak teman-teman. Sudah gampang, banyak juga, kandungan nutrisinya juga melimpah ya. Bukan hanya vitamin C ya, juga antioksidannya itu juga lumayan banyak. Nah, seperti ini ya, ini pun ada teman-teman. Jadi ini ada ya. Jadi apa sih sebenarnya kelebihan yang belum saya sampaikan itu ya? Kelebihan yang lain ya, yang saya amati itu ya, ini sebenarnya kalau sudah agak besaran ya,
warna kuningnya sudah muncul atau ya seginian lah. Ketika di lingkungan kebun kita banyak lalat buah ya, lalat buah yang kadang menusuk di buah-buah yang kita tanam seperti cabai, nangka dan lain-lain lah. Intinya semua buah itu bisa ditembus ya, mangga dan lain-lainnya. Dengan kita menanam markisa itu biasanya disuntik ya, telurnya ditaruh ke sini tapi nggak nembus ke dalam teman-teman. Jadi ini kan biasanya kan masihnya tinggi ya, jadi ini mengundang banyak lalat buah untuk bertelur ya, bertelur di markisa. Tetapi markisanya telurnya itu nggak bakalan jadi teman-teman, karena nggak sampai nembus buahnya, baru di kulit. Jadi dengan begitu kan perkembangbiakannya itu terhenti teman-teman dengan adanya pohon markisa ya. Jadi ketika lingkungan kita banyak tanaman dan markisa ini tumbuh tinggi, buahnya besar-besar, banyak, lalat buah kan mengincar ke tempat itu teman-teman. Ketika sudah, anggap saja ada 100 lalat buah ya di lingkungan kita ya, lalu bertelur di sini, menyuntikkan telurnya ke sini, tapi semuanya nggak jadi ulat ya, nggak jadi ulat dan nggak jadi lalat buah ya, nggak metamorfosis ke lalat buah, otomatis binasa teman-teman ya. Sudah nggak ada keturunannya lagi teman-teman. Dan itu sudah saya amati ya, perhatikan ya. Jadi ketika saya punya yang di rumah itu, ini kan kadang bindil-bindil ya, bindil-bindil habis ditusuk lalat buah, itu nggak pernah saya lihat ada lalatnya teman-teman. Dan cabai-cabai yang saya tanam di sekitar situ itu aman teman-teman, seperti itu ya. Ini mungkin cara alami ya, dan ini sudah saya lihat ya satu kali lah, anggap saja satu kali satu periode ya, untuk hasilnya yang lebih valid lagi bisa teman-teman buktikan ya, seperti itu ya. Tetapi yang saya amati itu seperti itu. Ya minimal kalau kita punya beberapa pohon markisa ya, itu sudah sangat membantu untuk mengurangi populasi lalat buah teman-teman ya. Seperti inilah, ini kan masih baru sedikit ya buahnya ya, nanti kalau sudah jadi dan sudah kelihatan, nanti biasanya lalat buah akan tertarik ya, yang jadi bukan mengundang dari bau ya, tapi misalnya kayak lewat, anggap saja lewat terus itu ada buah, nah itu bertelurnya biasanya di situ teman-teman, karena kelihatan besar. Nah seperti itu ya. Ini untuk cara menanamnya sudah pernah saya upload juga ya kemarin kan, yang video yang kemarin ya. Ini kita lihat, misal teman-teman nggak punya lahan yang besar atau pohon yang besar atau buat rambatan ya, buat rambatan yang besar tinggi, itu sebenarnya nggak perlu besar tinggi teman-teman. Ini juga ketutupan tanamannya, tidak full sinar ya, dan berhasil teman-teman, seperti itu ya. Dan buahnya itu banyak karena memang dari bunganya saja, ini kan markisa bunga-bunga yang mekarnya besar teman-teman, jadi persentase berhasilnya itu tinggi ya, seperti itu ya. Ini bunganya kan banyak teman-teman, nah ini ya tuh, ini banyak, ini cuma masih kecil-kecil ya. Saya videokan dulu biar teman-teman bisa menanam lebih cepat ya. Nah ini pun juga ada teman-teman, jadi di sana sebelah sana ada, di sebelah sini juga ada. Nunggu matangnya kapan teman-teman? Nah ini nunggu matang bisa kita lihat dari warnanya, atau bisa nunggu jatuh sendiri teman-teman.
Untuk markisa ini markisa yang kecut ya, kecut seger ya. Jadi mau matang banget atau enggak itu tetap kecut teman-teman. Tapi saya suka ya karena kandungan vitamin C-nya tuh bagus ya. Seperti itu ya. Ini seperti ini ya. Jadi ini paling enggak sampai 2 meter kali 2 meter lah. Enggak sampai ya 2 meter 2 meter 2 meter tuh kayaknya enggak, ya sekitar itulah. Bisa kita potong lebih pendek lagi ya, lebih mengecil lagi ya, tetapi konsekuensinya adalah buahnya itu enggak sebanyak ketika tanaman itu besar ya. Itu kan normal ya, normalnya seperti itu ya. Tanaman besar hasilnya juga pasti banyak, tanaman kecil pasti hasilnya enggak begitu banyak ya. Kita lihat kondisi lahan teman-teman saja ya. Nah, ini puncak dari video markisa ya. Di sana juga sudah saya tanam teman-teman ya, sudah sering saya videokan juga, sudah mulai saya panen teman-teman. Sudah banyak yang jatuh. Sudah ada yang jatuh sih, kalau banyak belum, tapi sudah ada yang jatuh. Sekian dan terima kasih ya teman-teman ya. Ini rumputnya tinggi-tinggi, takut ada ular teman-teman. Jadi pelan-pelan saja. Karena memang saya tangannya masih sakit teman-teman, kesleo kayaknya. Mau bersihin ini masih belum sempat. Nah, ini sebenarnya banyak teman-teman, ada 50 lebih ini buahnya ya. Udah ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.